Akhirnya sumber energi Daoqi Xiaoyan untuk sementara ditetapkan pada 1,8 miliar. Dan ramuan emas meningkatkan Xiaoyan ratusan juta, yang sudah menjadi jumlah yang sangat mengerikan. Saat ini Xiaoyan perlahan membuka matanya. Tetapi saat dia membuka matanya, dia takut dengan sosok itu. Tiba-tiba sebuah wajah hitam muncul di depannya, yang membuat Xiaoyan takut dan menghindar secara tidak sadar. 841, apa yang kau lakukan? Dan wajah hitam itu juga berbicara saat ini. Wajah hitam itu bukan orang lain, tetapi 853 yang cederanya sudah hampir pulih. Aku sedang memperbaiki. Tidak, aku sedang istirahat. Ucap Xiaoyan seperti jantungnya hampir copot. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang 853, tetapi dari fakta bahwa banyak perilaku 853 dan ketidakmampuan mereka untuk tertarik pada ramuan emas, dikhawatirkan orang-orang yang dari dunia Taisu ini tidak bisa berlatih. Kau juga telah menderita banyak luka ringan dalam pertempuran sebelumnya. Bagaimana? Apakah cederamu sudah pulih? Ucap Xiaoyan terus berkata kepada 853 yang berdiri di depannya. Ya, ini hampir pulih. Kita terlalu banyak menunda waktu di sini. Kita harus pergi ke lantai 9 untuk bertemu yang lainnya dengan cepat. Ucap 853. Adapun Xiaoyan awalnya ingin menelan ramuan emas kedua, tetapi jelas dia tidak bisa menolak ajakan 853. Xiaoyan mengangguk dan langsung berdiri. Ayo pergi, ucap Xiaoyan dan 853 mengangguk sedikit. Kemudian kedua sosok itu menyapu keluar bersama menuju gerbang yang mengarah ke lantai 9. Dua pelangi panjang melesat dengan sangat cepat. Tetapi tidak ada lagi yang berani memprovokasi mereka kali ini. Yuan apakah menara pembunuhan bersatu dalam satu ruang waktu lagi? Ucap Xiaoyan bertanya kepada ratu dengan jiwanya. Ya, tapi ruangannya seharusnya lebih luas dan tidak masalah untuk menampung puluhan ribu orang. Ucap sosok ratu yang diam-diam muncul di samping Xiaoyan seperti bayangan. Xiaoyan dan 853 berlari kencang. Pada saat ini Xiaoyan dan 853 berlari dengan kencang. Dan sosok ratu sepertinya berada di ruang yang berbeda. Dia berdiri dengan tenang di udara tetapi dia tetap mempertahankan kecepatannya. Dan bahkan jika ratu muncul, sepertinya 853 di sampingnya tidak dapat melihat sang ratu. Dari sini dapat dilihat bahwa bahkan meskipun ratu telah mati, dia masih sangat kuat. Sehingga Xiaoyan tidak mengerti levelnya. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang kekuatan ratu. Yuan level apa yang kau capai saat berada di puncakmu? Ucap Xiaoyan bertanya. Itu sudah terlalu lama. Aku lupa, tapi itu seharusnya menjadi keabadian para dewa. Ucap ratu menjawab dengan santai. Xiaoyan tercengang mendengar kata-kata itu. Keabadian para dewa? Apakah ada keberadaan yang lebih kuat dari keabadian kaisar? Gumam Xiaoyan. Tentu saja, keduanya tidak bisa dibandingkan. Ucap ratu mengangguk. Apakah kekuatan yang mulia juga keabadian para dewa? Ucap Xiaoyan bertanya. Dalam malapetaka dewa sebelumnya, dia merasakan kekuatan dari Zuzang. Jadi Xiaoyan sedikit mengerti perasaan seperti itu. Apakah kau tidak tahu? Apakah kau masih tidak membangunkan ingatanmu? Ucap sang ratu juga merasa sedikit aneh. Tidak, yang mulia Zuzang mungkin sengaja tidak menyimpan ingatannya. Jadi aku belum membangkitkan ingatannya. Ucap Xiaoyan menjawab. Dan ratu yang mendengar kata-kata ini langsung jatuh ke dalam keheningan yang singkat. Tidak mengherankan. Aku baru saja mengatakan bahwa yang mulia tidak sebaik kamu dalam aspek itu. Ucap ratu. Setelah lama terdiam, Xiaoyan hampir terhuyung-huyung begitu dia mendengar kata-kata ini. Xiaoyan batuk 2 kali untuk meredakan suasana canggung. Yang mulia Zuzang tidak tahu apakah dia akan menerobos kerana legendaris yang lebih tinggi di masa depan. Setelah menutup mulutnya dan tertawa sejenak, ratu tidak terus menggoda Xiaoyan, tetapi menjawab pertanyaannya. Ranah legendaris? Ucap Xiaoyan terkejut dan kemudian terus bertanya. Ranah macam apa itu? Agung, alam tertinggi dikatakan bahwa itu adalah akhir dari kultivasi. Ucap ratu bergumam. Agung, alam tertinggi? Xiaoyan pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia masih merasa aneh dan jauh tentang hal itu. Sekarang kekuatannya masih terlalu lemah. Untuk mencapai keabadian kaisar dia harus bekerja keras. Belum lagi keabadian para dewa. Bagaimana alam tertinggi ini bisa dicapai? Ya, itu disebut alam tertinggi. Ucap ratu mengangguk.
Apakah Yuan Er pernah melangkah ke dunia ini? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Aku, itulah ketinggian yang tidak bisa aku capai. Dan aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Ucap Ratu menjawab sudah jelas bahwa bahkan Ratu tidak dapat mencapai alam ini. Ayolah, mungkin kau punya kesempatan. Ucap Ratu tersenyum lembut dan berkata perlahan. Xiaoyan tidak menjawab. Dia tersenyum pahit di dalam baju besi dewanya. Semua orang sepertinya memiliki harapan yang tinggi untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini dia bahkan belum mencapai keabadian kaisar. Jalan masa depan membuat Xiaoyan sepertinya tidak bisa beristirahat. Waktu tidak lagi cukup. Perang semakin dekat. Dan Xiaoyan bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Mungkin hanya kekuatan besar yang dapat membuat seluruh 3000 dunia bergetar dan dapat mengubah segalanya. Meskipun aku tidak tahu apa rencana yang mulia Zuzang, tapi aku percaya padanya. Karena dia memilihmu, dia pasti telah membuat pengaturan. Kau akan berhasil. Kau adalah reinkarnasi dari Zuzang. Tapi aku melihat perasaan yang sama sekali berbeda dalam dirimu. Ucap Ratu tiba-tiba matanya menjadi serius dan menatap Xiaoyan. Perbedaan? Ucap Xiaoyan serius dan benar-benar bingung lalu bertanya. Ratu langsung mengerutkan keningnya. Dan penampilannya yang serius juga sangat indah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap kepada Xiaoyan. Dia memiliki kepribadian yang berbeda. Dia bertindak terlalu berhati-hati dan selalu melihat apapun selangkah demi selangkah. Tetapi kau berbeda. Kau tidak memiliki pemikiran yang tidak perlu dan bertindak dengan tegas. Ucap Ratu berkata perlahan. Mendengar ini Xiaoyan yang berada di bawah baju besi dewa sedikit mengerinyet. Yuan Er, apakah aku bodoh dan tidak memiliki pertimbangan? Ucap Xiaoyan. Bodohnya sih masih sedikit dan tidak terlalu banyak. Setelah mengatakan itu Ratu menutup mulutnya dan tersenyum. Xiaoyan terdiam dan menunjukkan bahwa dia sedikit marah dan tidak ingin berkomunikasi dengan Ratu lagi. Tapi aku pikir ini sebenarnya keuntunganmu. Ucap Ratu melanjutkan. Bisakah kebodohan menjadi keuntungan? Ucap Ratu mengerutkan bibirnya. Itu tidak bodoh. Itu seharusnya menjadi masalah kepribadian. Terlalu berhati-hati benar-benar bukan hal yang baik di beberapa titik. Kau akan secara bertahap memahami apa yang aku katakan. Ucap Ratu. Zuzang dan aku termasuk kepribadian yang berpikir terlalu hati-hati. Pemahamannya memang sangat tinggi. Tetapi sebagian besar waktu kita tidak bisa mengendalikan pemikiran yang berbeda. Konsumsi internal mental yang kuat akan membuat hal-hal sederhana menjadi semakin rumit. Jalan panjang lebih dari 10.000 kali lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang dibawa oleh pertempuran. Aku pikir ini seharusnya menjadi alasan mengapa Zuzang tidak meninggalkan ingatannya sendiri ketika membangunkanmu. Bahkan jika bakatmu tidak begitu kuat, setidaknya pada saat ini kau masih tahu apa yang harus kau butuhkan. Ucap Ratu menjelaskan. Apakah itu benar? Ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Pada saat ini Ratu memandang Xiaoyan dengan serius. Adapun Xiaoyan yang berada di bawah baju besi dewa berpikir tetapi akhirnya mengangguk. Ratu memandang Xiaoyan yang mengangguk. Dan senyum lembut perlahan muncul di wajahnya yang cantik. Karena kau masih memiliki kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya di hatimu. Ini lebih berharga dari apapun. Ucap Ratu. Tapi aku tidak memiliki pemahaman yang cukup. Dan peningkatan kekuatanku terlalu lambat. Bagaimana aku bisa melindungi kekhawatiran itu jika terus seperti ini? Ucap Xiaoyan segera membuka mulutnya dengan pahit. Aku khawatir kau tidak tahu sudah berapa lama kau hidup sekarang kan? Ucap Ratu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiaoyan merenung sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia sudah lupa berapa umurnya sekarang. Dia sudah lama tidak menghitungnya. Dia hanya tahu angka umum. Seharusnya hampir penuh dengan umur yang panjang. Ucap Xiaoyan berhenti dan menjawab. Jika kau tidak hidup cukup lama, kau akan menerobos ke Dewa Bintang 9. Bahkan jika aku masih memiliki hidup di tahun-tahun itu, aku belum mencapai ketinggianmu sekarang. Peningkatanmu sudah sangat cepat dan tidak baik menjadi terlalu cepat. Ucap Ratu tersipu saat dia berkata. Dan Xiaoyan menepuk dahinya. Aku tahu, tapi Taisu akan menyerang Sensi. Dan aku tidak punya waktu. Ucap Xiaoyan menjawab. Dan dia juga mengerti bahwa kecepatan kultivasinya sudah sangat ekstrim. Jika dia diberi lebih banyak waktu, bahkan jika itu 10.000 tahun, Xiaoyan akan lebih yakin. Setidaknya untuk menerobos keabadian kaisar dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Mengapa memaksanya? Perang dunia bukan masalah waktu. Bahkan jika ada perang, kau masih akan memiliki cukup waktu. Mungkin ada lebih banyak kesempatan untukmu.
ucap ratu berkata. Dan Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu tercengang dan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh ratu. Ini adalah perang antara 2-3 ribu dunia. Setelah perang berlangsung, perang pertama akan menyebar dari dunia tanpa pemilik. Dan dunia tanpa pemilik akan menjadi garis pertahanan pertama. Tahukah kau berapa banyak dunia tanpa pemilik yang berasal dari Sensi? Ucap ratu melanjutkan. Dan Xiaoyan tahu sangat sedikit tentang dunia tanpa pemilik. Belum lagi berapa banyak. Dia hanya tahu 1 atau 2. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Sejauh yang aku tahu, ada 5 dunia tanpa pemilik dengan kekuatan. Dan ada juga beberapa dunia tanpa pemilik yang baru saja lahir. Meskipun mereka tidak luas, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Mereka masih akan melawan. Aku tidak tahu banyak. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa pertempuran ini mungkin sangat singkat. Hanya ada satu kemungkinan dari situasi ini, yaitu Taisu jauh lebih kuat daripada Sensi. Sekarang kau juga telah menghadapi orang-orang Taisu di sini. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka memang sangat kuat. Tetapi apakah kau pikir Sensi akan benar-benar dihancurkan oleh mereka? Ucap ratu menganalisis bahwa Xiaoyan belum pernah mengalami tingkat perang ini. Dan sekarang dia lebih memikirkan kekuatannya sendiri. Aku tidak bisa pergi denganmu. Setelah mengatakan begitu banyak, aku harap kau bisa mempertahankan niat awalmu. Apakah kau mengerti? Ucap ratu melanjutkan. Adapun Xiaoyan dia belum pernah melihatnya begitu serius. Aku mengerti Yuan ucap Xiaoyan juga menanggapi dengan serius perkataan sang ratu. Lanjut saja. Kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandungan bagimu. Ucap ratu tiba-tiba menjadi pembimbing hidup Xiaoyan. Tetapi bagi Xiaoyan, kata-kata ratu sangat menenangkannya seiring waktu. Akan ada pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan orang-orang. Tetapi ada juga banyak orang yang akan mengambil tangan Anda dan membuat langkah besar. Tidak ada yang akan menjadi pahlawan yang kesepian. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Ucap Xiaoyan bertanya pada ratu. Ratu sedikit tertegun ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan matanya yang indah melintas. Melihat Xiaoyan dia tersenyum. Fitur wajahnya yang indah hanya bisa digambarkan dalam kata menakjubkan. Aku tidak butuh apa-apa. Aku akan menemanimu sebentar. Di masa depan, jika kau merindukanku, kenangan ini akan cukup. Jika kau lupa, itu tidak masalah. Di bawah derasnya waktu, aku bukan apa-apa sejak awal. Kata-kata ratu juga sedikit mengejutkan hati Xiaoyan. Meskipun pertemuan mereka sangat singkat, namun mereka memiliki kenangan yang sangat mendalam bersama. Dan bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap ratu di dalam hatinya? Pada saat ini Xiaoyan terdiam dan tidak tahu mengatakan apa-apa lagi. Dalam sekejap mata mereka telah datang ke seberkas cahaya di lantai 9. Xiaoyan langsung berhenti. Dia sudah memasukinya sebelumnya, tetapi dia tidak dikirim ke lantai 9. Dia tidak tahu apakah itu masih sama sekarang. Namun dari jauh, Xiaoyan melihat sosok menyapu di dalamnya. Dan seberkas cahaya melintas dan sosok-sosok itu menghilang. Xiaoyan bergegas dengan keraguan di dalam hatinya. Mengapa dia gagal sebelumnya? Sepertinya itu hanya lelucon. Sial, kenapa aku tidak bisa masuk sebelumnya? Gumam Xiaoyan. Adapun 853 yang mendengar raungan Xiaoyan, dia menatapnya dengan bingung. Apakah kau sudah pernah ke sini? Ucap 853 bertanya. Dan Xiaoyan seketika mengangguk. Ketika kau krisis, aku jatuh ke dalam situasi putus asa. Aku ingin melarikan diri melalui seberkas cahaya ini. Tetapi setelah memasukinya, itu tidak ditransmisikan ke lantai 9. Aku tidak tahu mengapa. Apakah Raja Iblis Tianhe sengaja mempermainkanku? Ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Saat itu dia harus berurusan dengan langkah kelima dari 2 orang secara langsung. Dan itu masih agak sulit. Yang terpenting adalah mengkonfirmasi apakah 853 berpura-pura krisis. Oleh karena itu Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah pada waktu itu. Ketika dia ditemukan, dia menggunakan keberadaan avatarnya dan itu diselesaikan dengan sempurna. Jumlah orang yang masuk ke lantai 9 pasti sudah mencapai batas atas. Jadi mereka tidak bisa masuk lagi. Kita harus cepat atau kita tidak akan bisa memasukinya. Ucap 853 berkata. Xiaoyan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Seolah-olah ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Xiaoyan melihat 853 dan berpikir bahwa orang ini tidak bodoh. Mungkinkah dia berpura-pura sebelumnya? Dia sengaja membuat Xiaoyan berpikir bahwa dia bodoh. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya.
Pada saat ini tubuh 853 bergegas ke dalam seberkas cahaya. Dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti di depan cahaya itu. Dia berbalik dan menatap Ratu dengan hangat. Tanpa terlalu banyak kata-kata, dia menarik lengan ramping Ratu dan membawanya ke dalam pelukannya. Yuan aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidupku, ucap Xiaoyan. Saat Ratu dalam pelukannya menabrak dadanya, dia menunjukkan jejak keheranan. Namun ketika dia merasakan jantungnya yang berdetak cepat, senyum muncul di wajahnya. Dan lengan rampingnya juga memeluk Xiaoyan dan kepalanya juga sedikit bersandar di bahunya. Pada saat ini dia harus menunggu orang lebih dulu. Baiklah, ucap Ratu dengan suara yang lembut jatuh ke telinga Xiaoyan seperti angin musim semi. Tiba-tiba dia merasakan kehangatan di wajahnya. Xiaoyan segera gemetar kemana-mana dan buru-buru berpisah. Kemudian dia tidak berani melihat Ratu lagi. Dan kepalanya kembali ke seberkas cahaya. Ratu sepertinya bisa menembus baju besi dewanya. Dan wajah Xiaoyan telah memerah sampai ke akar telinganya. Ratu mengangkat kepalanya sedikit dan angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya untuk membuatnya hijau dan elegan. Dan wajahnya tidak tertandingi. Pada saat ini dalam sekejap sosok Xiaoyan dan 853 muncul dalam kekacauan di lantai 9. Melihat sekeliling, mereka jelas bisa merasa itu jauh lebih luas. Dan tidak jauh ada pertempuran yang sengit. Ayo pergi, jangan perhatikan mereka, ucap 853 berkata. Xiaoyan mengangguk dan hanya melihat-lihat. Dia menunggu 853 untuk memulai lebih dulu dan dia mengikuti di belakangnya. Karena Xiaoyan tidak tahu di mana mereka berkumpul. Namun sebelum tubuh mereka bisa mencapai 1000 kaki, seberkas cahaya yang naik ke langit menyelimuti mereka dalam sekejap mata. Dan dampak sengit menghancurkan mereka dengan gila. Tapi hampir dalam sekejap, Xiaoyan dan 853 berpisah dari seberkas cahaya. Pada saat keduanya terpisah dari seberkas cahaya, terlihat beberapa sosok menyerang kedua orang itu dengan tertib, seolah-olah mereka sudah siap. Serangan tiba-tiba itu juga mengejutkan keduanya. Xiaoyan tidak langsung bertarung, tetapi menghindar dengan kecepatan penuhnya, karena kekuatannya sekarang sepenuhnya kekuatan dari baju besi dewa. Bahkan jika baju besi dewa mengandung kekuatan keabadian pada saat ini, masih belum cocok untuk mengambil tindakan dengan mudah. Lagi pula tombak iblis Xiaoyan tidak cocok untuk digunakan. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, tetapi masih ada beberapa serangan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Dia hanya bisa mengorbankan tombak iblis. Beberapa metode anehnya melambaikan tombak, dan beberapa metode itu yang belum pernah dilihat oleh 853 sebelumnya. Dan jelas ini merupakan evolusi paksa Xiaoyan dari penguasa Suan. Meskipun itu agak aneh, masih ada beberapa efek yang mengejutkan. Dengan kekuatan keabadian, kekuatannya tidak lemah. Dong, dong, dong. 841 mundur. Di sisi lain 853 berteriak dengan marah. Di bawah baju besi dewa, Xiaoyan juga mengerutkan alisnya. Kekuatan jiwanya menyebar di wilayah ini dan sudah diperhatikan seluruhnya. Sosok-sosok di sekitarnya tidak sedikit. Setidaknya itu 20 orang. Dan bahkan ada banyak nafas yang kuat. Ini telah membentuk tim yang kuat. Dan dikhawatirkan tidak tahu siapa pemimpinnya. Dikhawatirkan pemimpinnya juga sangat kuat untuk mengumpulkan tim seperti itu. Kepung mereka. Apakah kalian melihat baju besi dewa mereka? Itu adalah hal yang baik. Aku mendengar bahwa itu disebut baju besi dewa milik orang Taisu, ucap sosok yang memperhatikan Xiaoyan dan 853. Pada saat ini sosok datang dari satu sisi dan melihat ke sepanjang matanya. Ada sosok cantik berdiri dengan sosok yang panas dan pakaiannya sangat terbuka. Mulut Xiaoyan berkedut. Ini tidak lagi seksi, tetapi dia seperti tidak mengenakan pakaian sama sekali. Apa yang dia pakai di tubuhnya pada dasarnya sama dengan tidak memakainya. Jelas dia adalah pemimpin dari 20 orang ini. Dan dia masih seorang wanita memegang rantai mengangkat sudut mulutnya dan menjadi bajingan. Semuanya bunuh mereka dan tarik semua baju besi dewa milik mereka. Ucap wanita itu berteriak dengan marah. Lebih dari 20 orang telah lama mengelilingi Xiaoyan dan 853 di dalamnya. Dan pada saat ini, sejumlah besar tanda telah mengembun di kepala mereka. Dan tekanan kuat melilit mereka. 841, aku akan melindungimu. Cepat keluar. Kau harus pergi mencari 817 dan 830. Ucap 853 datang di belakang Xiaoyan dan berteriak dengan suara rendah. Xiaoyan tersenyum pahit mendengar kata-kata itu dan berkata dalam hatinya bahwa dia tidak tahu lokasinya. Bagaimana cara menemukannya? Tidak, 853, kau harus pergi ke mereka dan aku akan menghadang orang-orang ini.
Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Saat ini lebih baik berpura-pura menjadi gelombang menakjubkan dan berteriak dengan marah. Aku akan menahannya. Kita bisa pergi nanti. Ucap 853 berteriak lagi. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia ingin pergi, tetapi diperkirakan dia tidak dapat menemukan 817 dan 830. Tetapi juga membunuh 853 di sini. Saat itu tidak ada yang akan memaafkan dirinya sendiri. Dan mudah untuk mencurigai bahwa kematian 853 ada padanya. Tidak bijaksana baginya untuk pergi sekarang. Dan jika 853 pergi, meskipun jumlah orang di sini sangat besar, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini setidaknya dia bisa melarikan diri. 853, ini adalah perintah. Aku akan bertahan. Cepat dan bawa bantuan ke sini. Ucap Xiaoyan dengan marah dan tidak tahu apakah angka-angka itu mewakili identitasnya. Tapi ucap 853 dengan ragu. Cepat pergi. Ucap Xiaoyan memarahinya. Setelah 853 jeda, dia harus menggertakkan giginya dan menepuk dadanya, mengeluarkan kekuatan keabadian yang sangat mengerikan. Dua rongga muncul di belakang seluruh baju besi dewanya, dan kekuatan keabadian menyembur keluar menjadi kekuatan yang kuat. Tubuh 853 berubah menjadi bola meriam dan tersapu keluar. Xiaoyan juga bergegas keluar dengan tergesa-gesa. Terlepas dari kekuatannya, tombak iblis di tangannya melambai secara acak untuk menutupi 853 yang bergegas keluar dari pengepungan. Xiaoyan tidak mencadangkannya, tetapi juga menggunakan sejumlah besar kekuatan keabadian dalam baju besi dewa. Dan kekuatan tempur yang pecah juga lebih unggul. Meskipun 853 terhuyung-huyung, akhirnya dia bergegas keluar dari pengepungan. Seketika mereka kembali menatap Xiaoyan yang dikelilingi oleh kerumunan lagi, dan kemudian dengan cepat terkikis ke kejauhan. Namun setelah meluncur ratusan kaki, tubuh 853 terbalik dan terlihat di antara bebatuan di bawah ada 4 bayangan gelap yang duduk di dalamnya. 853 perlahan berhenti, menatap mereka berdua yang duduk di sisi miring. Dan seketika dia menangkupkan tangannya. Pria ini telah memasuki permainan, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ucap suara 853 perlahan keluar. Kalau Xiaoyan bisa mendengar suaranya saat ini, jelas akan berbeda dengan perasaan naif sebelumnya. 4 sosok yang duduk di bebatuan tiba-tiba bangkit. 2 diantaranya menggunakan baju besi dewa, yaitu 817 dan 830 di lengan mereka. Dan 2 sosok lainnya secara alami adalah Yonghe dan Yuking. Ayo pergi dan lihat, ucap Yonghe. Semua orang mengangguk. Tepat ketika mereka akan berangkat, Yonghe tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya jika dia tidak pergi. Dalam hal ini, Ratu harus mengambil tindakan. Tetapi jika dia menghapus semua 20 orang ini, kalian harus terus bertindak. Apakah kalian mengerti? Ucap Yonghe memberi perintah. Yonghe melihat 853 dan berkata perlahan. Saat ini semua orang siap untuk pergi menonton pertempuran. Tetapi hanya berbalik dan Yuking terkejut. Dadanya berfluktuasi secara berlebihan. Dan matanya tiba-tiba menyusut. Aku tidak bisa membiarkanmu terus bermain. Ini benar-benar menyedihkan. Kemampuan aktingnya lebih baik dariku. Gumam Yuking. Di tengah udara, bayangan gelap berdiri dengan indah. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.